Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani, NIM 2120203861206122, mata kuliah Statistika, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS, yaitu uji normalitas data, uji homogenitas data, uji linearitas data, analisis regresi linear berganda, analisis regresi logistik. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Uji normalitas data adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai selembaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal? Dengan pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. 1. Jika nilai signifikan atau sig lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikasi atau sig lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Adapun contoh pengujiannya seperti berikut. Pertama-tama, masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian, masuk ke variabel view. Kolom name baris pertama, klik Y. Desimalnya 0. Beri label ketepatan membayar pajak. Pada kolom values, value 0 untuk label tidak tepat waktu. Lalu klik ADD. Setelah itu, value ke-1 untuk label tepat waktu. Kemudian klik ADD dan OK. Kemudian baris kedua, klik X1, desimalnya 0, beri label pengetahuan. Baris ketiga, ketik X2, desimalnya 0, beri label kedisiplinan. Setelah itu, masuk ke data view. Lalu masukkan data yang telah di copy paste terlebih dahulu. Setelah itu, klik Analysis Regression, lalu klik Linear. Nah, di kotak Linear Regression, Y dimasukkan ke kolom dependen, X1 dan X2 ke kolom independen. Setelah itu, pilih Save dan muncul tabel Linear Regression Save. Centang under standardis pada kolom residual.
lalu klik continue, lalu OK. Nah, data residualnya sudah muncul. Klik analis, lalu non-parametric text, lalu legacy dialog dan one sample Kolmogorov Smirnov. Pada kotak one sample Kolmogorov Smirnov test, masukkan unstandard residual ke kolom test variable list. Setelah itu centang normal, lalu OK. Ini adalah hasil dari pengujiannya. Angka 50 menunjukkan data yang kita uji. Nah, di sini nilai signifikannya 0,00, sedangkan dasar pengambilan uji normalitas yaitu jika signifikan kurang dari 0,05 artinya data tidak terdistribusi normal. Jadi kesimpulannya data ini berdistribusi tidak normal. Uji selanjutnya yaitu uji homogenitas data. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas yaitu jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan bahwa variansi dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak homogen. Selanjutnya, jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05 maka dikatakan bahwa variansi dari dua atau lebih sekelompok populasi data adalah sama atau homogeni. Berikut contoh uji homogenitas data. Langkah pertama yaitu buka data sebelumnya. Langsung saja klik analyze, masuk ke compare means, lalu one way ANOVA. Selanjutnya, masukkan ketepatan membayar pajak atau Y ke dependent list dan kotak faktor masukkan variabel X1. Klik option, lalu centang homogeneity of variance test, lalu continue, lalu OK. Nah, ini hasil dari homogenitas variabel X1 dan Y. Di sini nilai signifikannya yaitu 0,006 yang berarti tidak memenuhi nilai signifikasi homogenitas. Selanjutnya, kita analisis variabel Y dan X2. Klik analyze, cover means, lalu one way ANOVA. Seperti cara yang tadi, masukkan kedisiplinan pada kolom faktor. Lalu klik option, lalu centang homogeneity of variance test, lalu continue, lalu OK. Nah, di sini nilai signifikansinya 0%, yang berarti tidak memenuhi nilai homogenitas, yang artinya tidak lebih dari 0,05. Untuk mengatasi data yang tidak homogen, kita bisa mentransform data, salah satunya yaitu dengan menggunakan leg. Langsung saja kita klik transform, convert variabel. Nah, di kotak target kita tulis leg Y. Lalu
di function group kita klik Alt dan di function and specialize variable cari leg 1. Lalu kita naikkan ke numeric expression. Lalu variabel y masukkan ke numeric expression. Lalu klik OK. Nah, nilai dari leg y sudah muncul. Hasil transfer langsung saja kita uji homogenitas antara leg y dan x1. Caranya seperti yang tadi, klik Analyze Correspondence One Way ANOVA, masukkan leg y ke dependent list dan kolom faktor masukkan x1. Klik Option, lalu centang homogeneity, lalu Continue dan OK. Nah, ini adalah hasil dari pengetahuan perpajakan atau X1 dengan ketepatan membayar pajak. Nah, di sini hasilnya yaitu signifikannya yaitu 0,04 yang berarti tidak memenuhi atau nilai signifikan homogen yaitu 0,05. Artinya variabel data pengetahuan perpajakan atau X1 tidak homogen dengan Y atau ketepatan membayar pajak. Selanjutnya, homogenitas antara leg Y dan X2. Sama seperti yang cara tadi, masukkan kedisiplinan pada kolom faktor, lalu klik Option, lalu centang homogeneity, lalu Continue dan OK. Nah, hasilnya muncul dari leg Y dan X2. Nah, di sini nilai signifikan yaitu 0,782 yang artinya lebih dari nilai sig homogenitas yaitu 0,05. Karena nilai sig 0,782 lebih besar dari 0,05, artinya variabel data kedisiplinan atau X2 homogen dengan ketepatan membayar pajak atau Y. Uji selanjutnya yaitu uji linearitas data. Uji linearitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu jika dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila nilai signifikansi deviation from linearity lebih dari 0,05 dan memberikan nilai F hubungan dengan F table. Berikut contoh uji linearitas data. Uji linearitas data. Langkah pertama, kita buka data sebelumnya. Selanjutnya, klik Analyze, lalu Confirmance, lalu Means. Masukkan ketepatan membayar atau variabel Y ke dependent list. Di kotak independent list, masukkan X1 dan X2. Setelah itu klik Option dan pada kolom Statistic for a first layer centang Test for linearity. Lalu klik Continue. Lalu OK. Di sini ANOVA tebal untuk variabel Y dan X1 nilai signifikannya yaitu 0%, yang artinya tidak terdapat linearitas antara
variabel Y dan X1, maka H0 ditolak. Selanjutnya, ANOVA table, ketepatan membayar pajak dan kedisiplinan. Di sini nilai signifikannya yaitu 0,007, 0,000 dan 0,000. Artinya tidak lebih dari nilai signifikan yaitu 0,05 dengan artian tidak terdapat linearitas antara Y dan X, maka itu H0 ditolak. Uji selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi merupakan suatu mode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terkait atau Y. Berikut contoh pengujiannya. Langkah pertama yaitu masukkan file data sebelumnya, lalu klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Muncul kotak linear regression. Masukkan variabel X1 ke kotak independen, X2 ke kotak independen, dan variabel Y ke kotak dependen. Pada bagian metode, pilih enter. Selanjutnya pilih statistik. Berikan pada tanda centang pada estimate dan model fit. Lalu klik continue dan OK. Nah, di sini tabel output variabel enter atau remove memberikan informasi atau metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel kedisiplinan dan pengetahuan perpajakan. Sementara variabel dependen adalah ketepatan membayar pajak. Analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada. Selanjutnya, tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi yaitu kontribusi dan sumbangan pengaruh variabel terhadap variabel ANOVA. Selanjutnya yaitu tabel ANOVA memberi informasi yang ada atau tidaknya pengaruh variabel secara simultan terhadap variabel lainnya. Nah, pada tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel, pengetahuan perpajakan dan kedisiplinan terhadap variabel ketetapan membayar pajak. Uji selanjutnya yaitu analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Regresi logistik linear adalah model regresi yang perubah respon Y hanya terdiri atas dua kategori atau dikotomi yaitu ya, sukses atau tidak, gagal. Berikut contoh analisis regresi logistik. Langkah pertama yaitu masukkan data seperti sebelumnya, lalu klik analyze, lalu
binary logistik. Nah, di kotak dependen masukkan variabel y. Pada kotak covariate masukkan variabel x1 dan variabel x2. Lalu klik option. Nah, di statistik and plots, centang classification plots, Hosmer-Lewis how goodness of fit, case list of residual, correlation of estimate, dan iteration history dicentang. Setelah itu klik continue, lalu klik OK. Nah, hasil output di sini yang angka 50 menunjukkan jumlah data yang dianalisis. Selanjutnya yaitu kita ke tabel in the equation. Nah, tabel variabel in the equation ini memberikan informasi variabel pengetahuan perpajakan atau X1 sebesar 5.691 dan V-value 6 sebesar 0,019. Hal ini menunjukkan bahwa nilai V-value 6 dari variabel pengetahuan perpajakan atau X1 signifikan, maka keputusan yang diambil adalah diterima H1 karena V-value 6 lebih kecil dari 0,5. Nah, variabel kedisiplinan atau X2 sebesar 7.551 dan V-value 6 sebesar 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa nilai V-value 6 dari variabel kedisiplinan atau X2 signifikan, maka keputusan yang diambil adalah H1 karena nilai V-value 6 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya pada tabel omnibus dash of model koefisien, kesimpulannya yaitu uji simultan menunjukkan CI square sebesar 33.883 dan V-value 6 sebesar 0,00 atau 0%, maka keputusan yang diambil adalah tidak hadol karena nilai V-value signifikan lebih kecil dan D yaitu 0,05. Selanjutnya kesimpulan dari model summary yaitu uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R square dengan menggunakan berbagai metode. Metode CRSR square sebesar 0,492 dan metode NR square sebesar 0,657. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menunjukkan variabel dependen sebesar 6,57%. Itulah tadi pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.